Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mengenai data science yang beranggotakan saya sendiri, Amalina, Farhan, Sultan, Aura, dan Fani. Nah, di sini ada sistem rekomendasi tempat wisata. Baik, dilanjut aja codingannya. Untuk pengolahan data, di sini codingan Pandas, Navi, Zfly, Fatlib. Untuk visualisasi data, di sini ada Seaborn dan Matplotlib. Untuk pemodelan, kita mengikut TensorFlow. Dan untuk menghilangkan warning pada saat Seaborn itu import warning. Untuk menggunakan file, kita menggunakan OS. Dan ini codingan untuk upload semua dataset yang dipakai. Lanjut. Ini codingan yang digunakan untuk menyimpan masing-masing dataset ke dalam variabel. Lalu dilanjut ke bawah lagi. Di sini kita untuk mengevaluasi fitur-fitur pada data. Ini ada data place name, monumen nasional, dan kota tua. Lanjut. Nah, ini codingan untuk merubah data agar hanya dari kota Bandung. Nah, untuk tepatnya sendiri itu menggunakan ada Tangkuban Perahu dan Jalan Braga. Lanjut, ini codingan untuk membuat kolom yang tidak dipakai dan ya di bawahnya itu di sini codingan yang digunakan untuk melihat gambar pada rating. Selanjutnya, codingan ini digunakan untuk merubah data rating agar rating tempat wisata dari Kota Bandung. Selanjutnya, codingan ini digunakan untuk melihat ukuran dataset rating untuk data Kota Bandung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultan. Kepada Sultan dipersilahkan. Baik, terima kasih Amalina. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini melihat gambaran data user. Bisa dilihat sini user tersebut ada 4 orang. Dan sini merubah data user agar hanya berisi user yang pernah mengunjungi di wisata Kota Bandung. Di sini ada codingannya dan ada juga hasilnya. Nah, yang ketiga ini melihat dataset user yang pernah memberi rating pada wisata di Kota Bandung. Nah, bisa dilihat ini user.save. Nah, yang keempat ini eksplorasi data. Yang pertama ini membuat data frame berisi lokasi dengan jumlah rating terbanyak. Nah, top 10 rating place underscore ID. Yang kedua ini membuat visualisasi wisata dengan jumlah rating terbanyak. Bisa dilihat di gambar tersebut jumlah tempat wisata dengan rating terbanyak. Lanjut kita membuat visualisasi jumlah kategori wisata di Kota Bandung. Ini bisa dilihat perbandingannya. Nah, cagar alam, budaya, taman hiburan, tempat ibadah, dan juga pusat perbelanjaan. Keempat, membuat visualisasi distribusi usia user. Nah, di sini maksudnya perbandingan usia user dari 20 sampai 40 tahun. Yaitu kelima, membuat visualisasi distribusi harga masuk tempat wisata. Nah, ini codingannya plt.figur pixels 7,3. Nah, distribusi harga masuk wisata di Kota Bandung. Dan lanjut lagi, kita akan memfilter asal kota dari user. Bisa dilihat variabelnya ini ascot sama dengan user location. Nah, visualisasi asal kota dari user. Bisa dilihat dari gambar sini, jumlah asal kota dari user tersebut yang paling terbanyak adalah dari kota Bekasi. Nah, ini persiapan data untuk pemodelan. Pertama, membaca dataset untuk dilakukan encoding. Bisa dilihat user ID, flash ID, dan flash rating. Nah, dan sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Farhan. Dipersilakan untuk Farhan. Ya,
Terima kasih Sultan. Lanjut melakukan encoding untuk membuat fungsi untuk melakukan encoding. Pertama, codingan ini untuk mengubah kolom suatu data frame menjadi list tanpa nilai yang sama. Jadi ada nilai yang sama akan dihilangkan. Lalu membuat encoding value kolom suatu data frame ke angka. Lalu melakukan proses encoding angka ke value dari kolom suatu data frame. Lanjut ke encoding data mapping kolom user. Ini untuk kolom user. Jadi kita codingannya kita masuk ke dalam codingan encoding user ID, lalu kita mapping. Nah, lanjut ini untuk encoding dan mapping kolom place. Tadi kan kolom user, sekarang kolom place. Nah, di sini kita masuk ke codingan encoding place ID, lalu kita mapping juga. Lalu melihat gambaran data untuk pemodelan. Nah, di sini kita masukkan codingan untuk mendapatkan jumlah user dan place. Lalu kita mengubah rating menjadi nilai float. Lalu kita mendapatkan nilai minimum dan maksimum ratingnya. Nah, itu bisa kita print, numbernya itu 300, number of place-nya itu 124, usernya 300, untuk minimum ratingnya 1,0, maksimum ratingnya itu 5,0. Lalu kita mengacak datasetnya, random state-nya itu 42. Lanjut pemodelan machine learning dengan remainder net. Kita bagi dulu data training dan data test. Itu kita bagi menjadi 80% data training, 20% data testing. Lanjut kita menyiapkan modelnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam codingan inisialisasi fungsi. Nah, kita masukkan ke dalam modelnya layer embedding user, kita masukkan user place, variabelnya, memanggil layer, dan seterusnya. Lanjut akan dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani dipersilakan. Oke, terima kasih Farhan. Baik, proses selanjutnya yaitu inisialisasi model, di mana tadi dijelaskan oleh Farhan, model yang digunakan yaitu recommender net, di mana untuk menentukan loss function, optimizer, dan menunjukkan, di mana lossnya yaitu binary concentropy, optimizer menggunakan Adam dengan learning rate 0,04, dan metode yang digunakan yaitu RMSE atau Rate Mean Square Error. Selanjutnya yaitu inisialisasi callback, di mana metode yang dilakukan pada callback yaitu on epoch end, di mana terdapat validasi root mean square error-nya. Di mana jika validasi root mean square error-nya kecil dari 0,25, maka akan mengeluarkan print yaitu lapor metrik validasi sudah sesuai harapan. Selanjutnya yaitu proses training. Codingan ini merupakan codingan untuk memulai training, sama dengan model fit, yaitu tempat menyimpan dari model yang telah kita training tersebut. Di mana epoch yang digunakan yaitu 100. Selanjutnya yaitu menampilkan plot loss dan validation, di mana codingan yang kita lihat yaitu merupakan codingan untuk menampilkan plot. Contohnya plt.plot history merupakan plot yang akan tampil baik pada X ataupun Y. Sedangkan plt.title merupakan judul dari plot yang akan ditampilkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan layout. Oke. Untuk poin terakhir yaitu memprediksi top 7 rekomendasi. Beberapa subbab di dalam poin ke-7 adalah untuk subbab 7.1 menyiapkan data frame untuk menampilkan hasil rekomendasi, yaitu menyiapkan data frame codingannya seperti yang disajikan. Lalu untuk subbab yang kedua menyiapkan contoh user untuk menampilkan rekomendasi, dijelaskan lagi pada subbab-subbab terkecil seperti mencari user, codingnya sudah terlampir. Lalu untuk subbabnya yang selanjutnya adalah mencari lokasi yang belum dikunjungi user, codingan dan hasil seperti yang terlampir. Lalu menampilkan hasil rekomendasi untuk user, codingan dan hasilnya terlampir. Hasilnya seperti yang disajikan pada hasil terlampir. Dan untuk contohnya itu pada top 7 plus recommendation itu
ada Dago Dream Park, lalu ada Stone Garden Cilata, lalu ada Taman Lansia, Selasar Sunario Art Space, Teras Cikapundung BBWS, Museum Pos Indonesia, dan Bukit Jamur. Nah, untuk kesimpulannya adalah model untuk menampilkan top 7 rekomendasi tempat wisata telah selesai dibuat dan model ini dapat digunakan untuk menampilkan rekomendasi kepada user yang harapannya dapat meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Bandung. Dari presentasi ini, data yang diberikan menjadi referensi adalah Seaborn, lalu ada callback, dan beberapa poin lainnya yaitu adalah GitHub, Kaggle, lalu ada Kaggle untuk Indonesia Tourism Destination, dan Decoding Academy. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, akan dijadikan sebagai pelengkap di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.